Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, yuk hari ini kita fokus dulu akan sanksi yang diterima Persib Bandung kembali dari AFC. Nah, ini memang menjadi satu kerugian gitu ya, ketika kita sedang mengumpulkan pundi-pundi cuan atau pundi-pundi rupiah dari penghasilan AFC, ternyata AFC juga memberikan sanksi yang memang cukup besar juga teman-teman untuk Persib Bandung. Nah, ini kejadiannya ketika Persib melawat atau bertandang ke Selangor FC gitu ya pada tanggal 6 November 2025. Jadi AFC resmi mengeluarkan untuk denda ke Persib Bandung ini kurang lebih 499 juta sekian. Jadi hampir mencapai 500 juta teman-teman. Ini lumayan besar gitu ya, karena sekali lagi kita ingatkan denda di AFC ini itu berbeda, lebih besar nominalnya ketimbang denda yang dikeluarkan oleh Komdis, karena kalau AFC ini kan menggunakan dolar gitu ya untuk mata uangnya. Nah, ini juga menjadikan satu pembelajaran baru buat kita. Tapi sepertinya kalau untuk denda dari AFC ini akan dimaklumi oleh manajemen Persib, karena itu satu-satunya hal yang memang membuat kita bangga juga sebetulnya pada saat remontada menghadapi Selangor FC, dan euforia yang dilakukan oleh teman-teman supporter atau bobotoh yang away ke sana ini, ya mungkin manajemen juga merasakan apa yang dirasakan, karena ada salah satu manajemen juga yang memang ada gitu ya di rombongan teman-teman bobotoh yang pada saat itu melakukan tour away ke Selangor. Nah, apa saja untuk sanksi atau dendanya? Kita simak baik-baik teman-teman. Ada tiga sanksi yang diberikan oleh AFC kepada Persib Bandung. Walaupun katanya ini bukan terhadap klubnya gitu ya. Dendanya terlebih banyak kepada tingkah laku supporter, tapi kan karena tidak ada pasal yang menghukum supporter, jadi klubnya yang kena. Ini juga berlaku lah di Super League gitu ya, atau di Komdis. Biasanya kan yang melakukan kesalahan supporter, tapi yang didenda klubnya gitu ya. Nah, ini sama, AFC memberlakukan tiga sanksi untuk Persib Bandung, yaitu pertama ketika merayakan gol, katanya ketika merayakan gol ada sekitar tiga pendukung atau tiga supporter Persib Bandung yang masuk ke lapangan, katanya itu yang pertama. Nah, yang kedua ada sekitar 20 pendukung Persib Bandung itu masuk di sekitaran lapangan teman-teman. Lalu juga denda yang ketiga adalah adanya pelemparan botol air mineral walaupun kosong itu ke tengah lapangan atau ke sisi lapangan dan di sekitar lapangan. Jadi tiga sanksi ini mendapatkan denda uang sebesar kalau dirupiahkan 499 juta sekian rupiah teman-teman. Jadi ya hampir mencapai 500 juta lah gitu ya teman-teman. Jadi denda 499 juta ini harus dibayarkan kurang lebih maksimal 30 hari setelah denda itu dikeluarkan sanksinya oleh AFC. Nah, ini juga memang menjadi pusat perhatian karena waktu itu ketika remontada ini ketika kita ngobrol gitu ya, kemungkinan pada saat ada bobotoh yang masuk ke lapangan itu merayakan gol ketiga deh ini kayaknya, pas bener-bener seneng gitu ya pada turun kan pemain Persib juga menyamperin tribun bobotoh gitu ya, karena di keterangan AFC pun di sini denda ini diberikan kepada tribun supporter tim tamu. Jadi memang ketika ada gol tercipta, pemain Persib mungkin mendekat ke tribun bobotoh gitu ya, jadi bobotoh juga ada yang refleks saking bungahna gitu, makanya turun ke sisi lapangan, bukan ke tengah lapangan ya teman-teman, ke pinggir lapangan. Jadi mungkin di di sekitaran ya belakang gawang lah gitu. Nah, ini memang menjadikan tiga sanksi ini
mendapatkan sanksi 499 juta rupiah. Nah, ngomong-ngomong masalah sanksi, bukan hanya Persib Bandung saja teman-teman, ternyata Selangor pun didenda oleh AFC pada saat pertandingan yang sama. Selangor FC menghadapi Persib Bandung di tanggal 6 November 2025. Nah, sanksi untuk Selangor FC ini lebih rendah gitu ya. Jadi ya nggak tahu lah, mungkin memang sudah ada hitung-hitungannya ya. Jadi sanksi dari Selangor FC ini mengenai supporter yang masuk ke lapangan juga, dan juga ada katanya sedikit kericuhan di situ. Kan kita tahu waktu itu tuh ketika kalah gitu ya, supporter Selangor masuk ke lapangan, lalu ada juga yang masuk ke lorong pemain, ada yang nyari juga sampai ke ruang ganti gitu ya katanya. Jadi memang chaos banget, riuh banget waktu itu. Jadi AFC menjatuhkan sanksi kepada Selangor FC sebesar 250 jutaan teman-teman. Jadi Persib kena denda 499 juta sekian, Selangor FC mendapatkan denda 250 juta sekian gitu ya. Tapi ya bukan hanya itu saja. Sebelumnya Selangor FC pernah didenda juga oleh AFC atas keterlambatan melakukan delay kick off di babak kedua 1 menit 20 detik atau 1 menit 45 detik lah gitu ya. Jadi kalau apa ya terlambat 1 detik 2 detik pun masih hitungannya terlambat, apalagi ini 1 menit 20 detik katanya terlambatnya melakukan kick off di babak kedua, sehingga dendanya waktu itu hanya 20 jutaan. Jadi kalau di total ya Selangor FC hanya mendapatkan denda 270 juta sekian gitu. Tapi ya Persib Bandung sekali denda langsung brek gitu ya, gede 499 juta rupiah teman-teman. Bukan hanya itu, sekarang manajemen juga sedang ketar-ketir, khususnya manajemen Persib ini sedang dak-dikduk teman-teman, menunggu, ini mah jujuran aja gitu ya, menunggu sanksi yang akan dikenakan oleh AFC katanya mengenai penyalaan flare pada saat laga kandang terakhir menghadapi Bangkok United. Walaupun kita memastikan lolos ke 16 besar, tapi ada beberapa hal yang memang menjadi catatan, dan itu menurut manajemen sudah masuk ke match commissioner AFC. Jadi sudah langsung disurvei ya, ternyata banyak gitu ya, ada lebih dari 6 flare kalau nggak salah, atau minimal 6 flare. Nanti kita coba ini yang masuk ke match commissioner gitu ya, diantaranya beberapa bukti gitu ya, nanti kita coba share videonya lah insya Allah gitu ya, ada di sini. Jadi dari beberapa tribun, ada dari tribun selatan menyalakan flare juga, timur juga menyalakan flare, utara juga menyalakan flare. Jadi yang aman mah tribun VIP aja gitu ya, yang tidak ada membawa hal-hal yang dilarang. Nah ini Kang Adi sendiri memang concern banget, sepertinya akan terkena sanksi gitu ya. Namun sanksinya apa ya kita belum tahu. Hanya yang paling buruk adalah penutupan seluruh stadion. Jadi tidak boleh ada penonton di laga kandang Persib selanjutnya di babak 16 besar teman-teman, atau minimal biasanya dikurangin 50% katanya. Jadi kalau tidak dikurangin 50% jumlah penonton di tribun, ya bisa jadi ditutup seluruh tribun katanya, karena ini kan sudah lumayan berat gitu ya. Di Super League saja jika ada 5 flare ke atas, 5 sampai 10 flare itu ya dendanya 100 juta lebih teman-teman gitu ya. Jadi ya apalagi AFC yang memang lebih tinggi lah untuk jumlah sanksinya. Nah ini yang sedang was-was lah manajemen Persib gitu ya. Mudah-mudahan kita juga semakin dewasa lagi. Ayo teman-teman, 16 besar waktunya kita tampil di Asia, menunjukkan bahwa seluruh ekosistem Persib Bandung baik, timnya baik, lalu juga supporternya baik, fasilitas kita juga baik, sehingga tidak ada hal-hal yang memang merugikan gitu ya. Kalau ada supporter yang tandang juga ke kita sambut dengan baik. Pokoknya semuanya harus baik gitu ya. Sekali lagi ya, bukan hanya di AFC saja, tapi di Super League juga kebiasaan-kebiasaan yang memang dilarang itu ya lebih baik dihilangkan sementara atau sepenuhnya aja lah gitu ya. Kita jaga kondusivitas dan keamanan serta kenyamanan di stadion teman-teman. Itu mungkin sedikit informasi terbaru yang bisa kami sampaikan. Dan juga ada informasi tiket, katanya yang nanya tiket insya Allah sudah akan dibuka lagi besok gitu ya. Akhirnya tanggal berapa? Tanggal
16 ya, besok tanggal 17 atau tanggal 18. Jadi ya maksimal tanggal 18 tiket sudah dibuka kembali, karena kemarin memang sudah full, sudah early bird-nya sudah habis. Alhamdulillah gitu ya, yang nonton di sini mah sudah mendapatkan informasi lebih cepat gitu. Jadi ya kita infokan besok akan dibuka siang, jadi ya harusnya teman-teman udah standby gitu ya. Alhamdulillah yang sudah dapat tiket, dan yang belum, tenang, masih ada besok atau lusa, itu nanti kita kabarin lagi, tiket akan dibuka kembali gitu ya. Baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dan teman-teman yang ingin disapa katanya. Yang pertama, info jersey dan harga yang putih Kang. Nah, jersey yang mana ini teh? Yang putih ada dua, ada yang ini yang jersey away di liga gitu ya, di Super League. Yang ini yang away harganya 199.000, yang untuk supporter edition atau yang replikanya itu 599.000, atau yang player issue 1.200.000 gitu ya. Nah, ini dipilih aja, semua bahannya memang ada kriteria beda-beda dikit, tapi yang jelas kualitasnya sama-sama enakan, semuanya enak teman-teman. Atau yang putih yang ACL, nah yang ACL belum di restock lagi, katanya secepatnya akan di restock. Kalau yang ACL itu ada yang tangan pendek, tangan panjang katanya nanti ya, jadi kita juga nunggulah, kalau pas di restock nanti kita kabarin teman-teman. Tapi kalau yang ini insya Allah 2 hari sekali di restock, dan ini termasuk jersey yang langka. Nah, jersey yang langka ini yang away Super League dan juga yang away ACL 2 gitu ya. Yang di ACL ini emang agak sedikit susah didapatkannya, jadi yang ini mangga selama kita masih tampilkan itu ada barangnya gitu ya, karena ini langsung dari Persib Store-nya teman-teman. Jadi kita hanya menjadi penghubung Persib Store dan teman-teman agar lebih enakin dalam pesan jersey-nya. Jadi nggak kemana-mana lagi, cukup di channel ini dapat diskon pula gitu ya. Dan ya insya Allah lah gampang untuk prosesnya itu ya. Lalu yang kedua, Teja nu kedah dievaluasi Kang, tipe main klasik dipaksakan jadi modern jeung nyaman teuing teu aya saingan. Ya itu sempat kita bahas juga kemarin. Teja memang ada di zona nyaman sekarang karena merasa tidak ada saingan. Fitrah belum selevel dengan Teja dan juga Adam Priestley. Entah kenapa ini mungkin ada sesuatu. Jadi bukan di pemainnya, kemungkinan dari apa ya, agennya atau bagaimana, yang memang ada ketidakcocokan di awal dengan Persib gitu ya, atau ada hal-hal yang memang tidak diberitahukan terlebih dahulu ke Persib Bandung ketika ingin direkrut. Jadi mungkin ya bisa jadi ya, kita nggak ada yang tahu. Adam Priestley mempunyai riwayat cedera, karena kan beberapa kali cedera walaupun tidak bermain gitu ya, cedera di latihan, cedera ketika itu. Jadi ya mungkin ada beberapa yang tidak ditulis secara jujur, mungkin ya ini mah hasil ngobrol dengan tim redaksi saja. Jadi ya kemungkinan Teja akan mendapatkan satu saingan berat di putaran kedua. Nah, nanti kita infokan lagi teman-teman. Lalu selanjutnya, si Dimas Derajat pikeun sakalian we Kang lah mainna kamari, maknya kamari merayakan gol malut asa bungah kitu, poho meureun masih pamain Persib. Ya katanya Dimas, lalu juga ya mantan Persib juga ketika gol kedua sepertinya bukan gol Ciro ya, karena ketika gol Ciro ya Ciro aja sampai mau minta maaf lah gesturnya gitu kan, sedih gitu ya. Namun kalau gol yang kedua ini ya memang kita lihat di tayangan itu juga Dimas Derajat siga bungah pisannya, tapi nggak tahu lah apakah memang nanti ada evaluasi, kan dipinjaminnya juga 1 musim gitu ya ke Malut. Jadi ya sampai mungkin dipinjamin sampai akhir kontraknya selesai gitu. Jadi nggak usah dibuang juga, mungkin sudah terasingkan di Persib ya kalau Dimas Derajat. Ya di Persib juga masih kurang lah gitu ya, karena nggak tahu nih, Persib belum mendapatkan striker yang oke kalau untuk pemain lokal teman-teman. Mudah-mudahan ada striker lokal lagi yang nanti akan datang putaran kedua, kita lihat ya. Lalu selanjutnya, pemain Eropa di Persib mah kurang alus Kang, angin-anginan mainnya, mending pemain Amerika Latin.
Waduh, ya Amerika Latin juga harus dilihat juga attitude-nya, lalu juga bagaimana karakternya dengan pelatih itu yang lebih tahu. Tapi katanya untuk putaran kedua ini Bojan Hodak juga tidak punya banyak waktu untuk ya survei, hanya setidaknya 50% mengandalkan dari tim dari tim Persib lah. Jadi ada satu squad scout gitu ya di Persib Bandung juga, ya inilah nanti yang akan coba dimasak gitu ya oleh Bojan Hodak. Kita lihat nanti ada perkembangan apa yang barunya gitu ya. Kalau masalah Eropa, Amerika Latin itu mah sama-sama aja. Dari Asia juga kadang kalau yang bagus mau bagus, yang kurang bagus ya kurang bagus gitu ya. Itu nggak ada hal yang pasti, tapi yang jelas kalau di Eropa yang bagus juga ada yang bagus gitu ya. Ya itu mah untung-untungan lah, memilikan ya. Lalu selanjutnya, kapan tiket Persib dibuka lagi Kang? Insya Allah besok atau lusa katanya gitu ya. Sekarang sedang diperkirakan dulu saja, mau target berapa puluh ribu gitu yang datang. Nah nanti baru dijual lagi tiketnya ya. Nanti kita kabarin lagi. Lalu Kang, leres Persib bakal datangkan striker baru. Waduh, ya insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Kalau melihat dari situasi yang terkini, ya sepertinya harus ada striker baru gitu. Tapi nggak tahu apakah memang asing, head to head, maksudnya asing diganti asing, atau slot asing di posisi lain diganti sama slot asing untuk striker. Jadi intinya striker yang ada saat ini itu tidak dirubah, hanya ditambah atau dirubah dengan slot striker asing lagi. Nanti infonya update lagi lah itu ya. Jadi biar kita enak untuk bahasnya. Lalu ini udah masuk ke teman-teman yang ingin disapa katanya ya. Baik, ada yang pertama Kang Irfan di Cipamokolan katanya. Lalu juga ada Kang M Supriyatna Kirana di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Lalu ada juga di Boboto Cikarang Timur, Boboto Tanjung Priuk Jakarta Utara, Boboto Garsela. Lalu juga ada Kang Nanang Asgar BPC. Lalu ada juga bobotoh di Pandansari Haur Kuningan. Lalu ada juga Kang Baim di Ciracas Jaktim. Lalu ada Kang Akew Keanggan Cekrok Bekasi. Lalu juga Kang Teddy dan Dadang di Boma Bale Endah. Boma atau Borma gitu ya. Boma Bale Endah. Lalu juga Kang Ejawanta di Viking Taiwan. Lalu juga bobotoh Tanjung Siang Subang. Kang Sani Talaga Saat Puncak Cisarua Bogor. Lalu juga dari bobotoh Kuningan Puragung. Lalu bobotoh Brau Kaltim, bobotoh Paku Haji Kabupaten Bandung Barat, bobotoh Bonji Tangerang, bobotoh Kang Doni Cipatik, lalu juga Kang Ujang di Korsel, lalu juga bobotoh di Cigadung, Kang Deni Konon, lalu Viking Ranjeng Bandung, lalu Kang Sumardi, Kang Tatan Otoy Bojong Soang, Kang Obar Sebana Sancang Garut, Kang Hilman di Dago, lalu juga ada sahade ini teh. Ada juga Teh Ratna Gobras di Tasik. Wah, mantap. Gobras ya. Lalu juga ada bobotoh Cugenang Cianjur, ada juga Ki Sunda, lalu juga ada bobotoh Bayong Bonggarut, bobotoh Pekayon Jaya Bekasi Selatan, bobotoh Pasir Impun, Kang Jejen Cisaat di Sukabumi, lalu ada juga Kang Kardi di Purwasari, lalu ada Purwasari Kuningan, ada juga Kang Sumadi di Balikpapan, lalu bobotoh Kudus, bobotoh Tampomas Sumedang Lerang, bobotoh Kampung Ciparasi Subang, dan terakhir dari Kang Ujang di Ciroyom. Wah, hatur nuhun bobotoh sudah menyimak informasi di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.